Saat itu musim panas dan kisah kita baru aja dimulai. Hai, kamu Sherlyn ya? Pundakku ditepuk dari belakang dan ketika balik badan ada dia di depan aku. Aku langsung nervous gak jelas. Iya, kamu pasti Zuan ya? Kutatap cowok yang berdiri di depanku. Gak terlalu tinggi, kurus, tirus, putih, berkacamata, dan dia punya mata yang paling tulus yang pernah aku lihat, serta suara yang paling menyenangkan yang pernah aku dengar. Aku ingat banget hari itu, Sabtu tanggal 28 Juli 2018. Itu saat kita pertama kali ketemu di hari kedua event MSC 2018. Pertama kali aku ketemu dia, kesan pertama aku dia anaknya pemalu banget. Karena dari cara dia ngomong dan dari nada suaranya itu kecil banget suara dia dan nyaris gak kedengeran kadang. Tapi dia juga anaknya humble dan dia juga sopan. Dia waktu itu excited banget sama pedang Fanny yang aku bawa karena pada saat itu aku sedang cosplay jadi Fanny Skylard yang merupakan hero dan skin favorit dia. Tapi di hari itu kita nggak banyak ngobrol karena kita sibuk sama kegiatan masing-masing. Lalu di hari terakhir MSC 29 Juli 2018 kita ketemu lagi. Dan aku nggak nyangka banget di situ dia ngasih aku jersey yang ada tulisan nickname dia. Dan di hari itu kita ngobrol lebih banyak dan juga di situ pertama kalinya dia megang tangan aku di hadapan banyak orang. Dan jantung aku berdegup kencang banget guys waktu itu. Cuman ya aku tetap coba stay cool aja kan, walaupun muka aku merah padam sih di situ. Keesokan harinya tanggal 30 Juli 2018 ternyata dia udah harus balik ke Singapura. Jadi aku putusin buat nganterin dia ke bandara. Nah saat itu sama sekali gak kepikiran kalau aku bakal pacaran sama dia. Karena dalam pikiran aku bisa aja dia memang anaknya humble dan emang berteman sama siapa aja dan emang baik ke semua cewek. Bisa aja kan, aku gak mau naruh harapan terlalu tinggi. Tapi saat aku sampai di bandara, dia langsung gandeng tangan aku, ngajakin aku temenin dia check-in tiket pesawat. Lalu teman-temannya boarding duluan. Terus aku tanya, kamu gak ikutan boarding? Terus dia bilang, ntar dulu biarin mereka duluan, ada yang mau aku omongin. Lalu di momen itu, momen yang gak bakal pernah aku lupain dalam hidup aku, dia tiba-tiba nangis dan megang tangan aku. Terus di situ dia bilang dia nggak sanggup balik Singapura karena aku ada di sini. Terus dia langsung ngomong, "Would you be my girlfriend, Sherlyn? I love you since the first day I've met you." Dan di situ karena dia nangis, aku malah ikutan nangis sebelum aku jawab iya. Dan karena momen itu juga dia ketinggalan pesawat di hari itu guys. Dan dia harus beli tiket baru buat ngejar penerbangan di hari yang sama. Bener-bener deh. Aku kangen kamu, aku pengen ketemu. Hampir setiap hari dia bilang kayak gitu 2 bulan setelah kita jadian. Iya, dia emang gak kuat LDR, tapi tetap aja dijalanin walau tahu aku beda negara. 1.300 km lumayan jauh sih kalau jalan kaki. Dalam 12 bulan pertama banyak banget kenangan indah yang semuanya penting menurut aku. Tapi ada beberapa yang paling berkesan. Jadi waktu itu Zuannya lagi gak bisa ke Indonesia dan aku mutusin buat surprisein dia dengan datang ke Singapura. Rencana aku saat itu 1 hari sebelumnya seharian telepon dan chat dia aku abaikan. Lalu besok harinya aku akan berangkat ke Singapura seorang diri. Tapi surprise ini nyaris gagal karena di hari H Skywi bocorin rahasianya ke Zuan. Mungkin karena dia nggak tahan juga dia terus-terusan dicecer sama Zuannya. Mungkin karena si Zuan takut kalau
ya aku kayak tiba-tiba mutusin dia dan menghilang tanpa sebab gitu. Lalu ada saat dimana dia kecelakaan saat lagi naik sepeda balap dan harus dioperasi. Aku langsung panik saat itu dan aku mau langsung berangkat ke Singapura di hari itu juga pada saat kejadian kecelakaan tersebut. Tapi sayangnya adalah paspor aku masih ketahan di kantor imigrasi karena ada urusan yang belum kelar waktu itu. Dan aku harus menunggu kurang lebih 1 minggu sampai paspor aku bisa keluar dan aku bisa berangkat ke Singapura. Dan dalam 1 minggu itu aku benar-benar nangis setiap hari karena aku benar-benar khawatir sama kondisi dia yang sampai masuk rumah sakit dan dapat jahitan. Dan saat itu aku benar-benar ngerasa kayak aku gak guna banget karena aku gak ada di saat dia benar-benar butuhin aku. Lalu kita juga pernah seharian sepedaan keliling Singapura dari pagi sampai malam sampai pagi lagi. Dan itu benar-benar kita nggak tidur, nggak balik ke rumah, dan cuma makan makanan instan dari 7-Eleven. Itu menurut aku momen yang benar-benar seru banget dalam hidup aku karena pertama kalinya aku naik sepeda 24 jam guys. Dan itu kita benar-benar istirahat cuman duduk di depan MBS, itu kayak ada tempat duduk gitu dan ada kayak danau kali ya, danau buatan gitu. Nah kita duduk di situ sambil makan, sambil mandangin danaunya. Dan itu momen banget sih karena di situ kita juga deep talk satu sama lain. Jadi kayak menurut aku kesan banget buat aku. Ada juga saat-saat dimana kita ke TMII, kita ke Dufan, dan kita ke Universal Studio bareng. Dan ternyata ada fans kita yang kenalin kita di situ dan emang ngeliat kita. Dan itu kayak kita bener-bener dimintain foto terus-terusan sampai akhirnya kita mikir ini gimana mau ngedate. Karena itu bener-bener ramai banget dan kita masih simpan sih foto-fotonya sampai sekarang karena ya itu berkesan banget sih ketemu sama mereka, ngobrol-ngobrol sama mereka. Cuma di momen itu kayak kita pengen berdua gitu kan, pengen ngedate. Akhirnya kita sampai mutusin buat nyamar biar gak pada ngenalin dan bisa ngedate dengan tenang. Situ kita sampai kayak pakai topi dan segala macam. Bener-bener seru banget sih. Menurut aku kayak jadi kayak menegangkan gitu guys untuk nyari momen kita buat berdua doang. Terus last waktu kita ke Paris dan Santorini waktu anniversary kita yang pertama. Jadi di situ aku sama dia benar-benar ngebolang. Kita benar-benar gak pakai tour guide sama sekali dan cuman jalan-jalan berdua doang. Nah di situ ada satu kejadian yang aku gak bakal pernah lupain seumur hidup aku guys. Karena dompet kita dicopet orang di stasiun kereta bawah tanah dekat Menara Eiffel. Aku ingat banget itu hari kedua kita di Paris dan kita mau ke Menara Eiffelnya tapi dompet kita kecopetan. Terus di situ bener-bener kayak di film action banget guys. Jadi si Zuan tuh ngejar pelakunya, dia bener-bener parkour ya kalau aku bilang ya. Dia sampai loncatin pagar pembatas dan bener-bener kenceng banget larinya dah. Pokoknya kalau misalnya aku bisa ceritain lebih lengkap lagi nanti aku ceritain di video berikutnya ya. Nah di situ untungnya pelakunya berhasil ketangkep dia sebelum berhasil kabur lewat kereta bawah tanahnya. Dan di situ duit kita ya dibalikin sih, bahkan lebih guys. Pokoknya aku bakal ceritain lebih sih tentang ini mungkin di video yang lainnya ya. Terus pas penerbangan kita yang mau ke Santorini itu kita benar-benar nyaris banget ketinggalan pesawat karena kereta yang kita naikin itu delay ya. Jadi kalau mau ke Santorini itu kita mesti ke bandara Paris yang satu lagi. Jadi Paris kan punya 2 bandara. Nah satu lagi itu lumayan jauh letaknya. Jadi kita harus naik kereta dan keretanya itu delay. Ya akhirnya kita sampai benar-benar udah nggak ada orang lagi yang mau boarding ya. Jadi tinggal kita doang. Tapi di situ aku salutnya si Zuan dengan kemampuan merayu dia. Tapi itu masalahnya cowok petugasnya. Tapi dia jago banget sih ngomonginnya kayak bujukin lah petugasnya dan akhirnya thanks banget kita diizinin naik ke pesawatnya walaupun kayak detik-detik terakhir banget. Soalnya itu kalau misalnya kita sampai ketinggalan pesawat itu sampai miss penerbangannya kita bakal angsin duit banyak banget guys. Karena hotel udah di booking, semuanya udah di booking. Jadi ya itu
bener-bener sih kayak kita sport jantung guys, lari-larian di bandara. Tahun ini sepertinya gak akan seindah tahun kemarin. Zuan bilang itu saat kita nonton kembang api pergantian tahun di Empia, Singapura. Lalu benar saja, COVID-19 datang dan surat yang sangat kita takutkan juga datang. Kayaknya Zuan emang bakat deh jadi peramal. Setelah momen kembang api awal tahun, kita juga ngerayain Chinese New Year bareng-bareng di Malaysia. Kita road trip dari Singapura bareng-bareng. Dan aku saat itu berangkat bareng keluarganya Zuan. Aku dan keluarganya Zuan, kita ke tempat keluarga besarnya mamanya Zuan tinggal di Malaysia. Dan itu seru banget dan aku seneng banget karena aku ngerasa mereka nerima aku di sana. Dan kita juga ngelakuin banyak aktivitas lah, tradisional activity selama Chinese New Year, dan aku seneng banget ngerasain ngumpul-ngumpul bareng keluarganya dia. Terus ada momen yang waktu kita ngerayain Valentine, kita ke Pulau Sentosa. Nah di situ aku inget banget kita nyewa skuter, kita main skuter seharian dan panas-panasan di bawah matahari ya kan, sampai gigi kita kering kebanyakan ketawa di situ. Terus juga muka kita merah banget karena kebakar matahari guys. Tapi kayak seru banget keliling pulau naik skuter bareng dia. Terus malamnya juga kita sempat dinner di pantai di daerah Sentosa juga. Itu kita nggak pakai sendal guys keluarnya karena biar ngerasain pasir pantainya langsung, biar lebih alami gitu kan. Dan tahun ini untungnya dia nggak lupa beliin aku bunga guys, nggak kayak tahun kemarin. Tahun kemarin pas Valentine yang ngasih aku bunga mamanya, so sweet banget. Jadi tahun ini dia nggak lupa ngasih aku bunga, dan itu bunga favorit aku, Baby's Breath. Lalu setelah itu kita ngerasain dibenci dan dijahatin sama orang bareng-bareng, sampai akhirnya kita bisa bangkit lagi dan bisa pelan-pelan maju bareng-bareng. Terus dari momen itu datanglah COVID-19 guys. Dan kita udah LDR 5 bulan sejak saat itu. Sampai seminggu yang lalu aku dapat kabar buruk dari Zuan. Surat yang kita takutkan akhirnya datang juga. Jadi Zuan akan ninggalin aku dan kita semua untuk jangka waktu yang lumayan lama. 12 Agustus 2020. Akhirnya hari ini datang juga. Hari yang kita berdua paling takutin. Tapi tetap harus kita hadapi dan terima walaupun sulit. Babe, jaga kesehatan ya. Jangan lupain aku dan tetap jadi Ziet yang aku kenal. Aku akan selalu nungguin kamu di sini apapun yang terjadi. Semoga 2 tahun berlalu dengan cepat. Walaupun pasti akan terasa lama karena gak ada kamu di samping aku. Aku akan tetap setia nungguin sampai kamu kembali. Kamu bisa pegang janji aku, dan semua yang nonton video ini akan jadi saksinya. Remember this, okay? I love you now and forever. Happy 2nd anniversary, babe. I love you the most. From Baby Shark to Zuan.